Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Ini ada kabar terbaru dari PT Sritek di tengah ekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia yang disebut atau dianggap sedang tidak baik-baik saja. PT Sritek akhirnya dinyatakan pilot. Jadi kasasi yang diajukan oleh PT Sritek itu ternyata ditolak oleh Mahkamah Agung atau MA dan keputusan atau putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itu memperkuat putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang yang memutuskan bahwa PT Sritek itu pilot pada tanggal 12 Oktober tahun 2024 yang lalu. Jadi saat itu Pengadilan Negeri Niaga Semarang itu mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PT Indo Barat Raya. PT Indo Barat Raya sendiri itu menyebut bahwa PT Sritek itu lalai memenuhi atau menjalankan kewajiban pembayaran berdasarkan putusan homologasi pada tanggal 25 Januari tahun 2022 silam. Nah, keputusan itu tentu saja menjadi sebuah pukulan yang sangat telak bagi Sritek dan juga khususnya bagi para karyawan atau pekerja PT Sritek dan juga bagi ekonomi Indonesia. Karena apa? Kalau sampai PT Sritek itu benar-benar bangkrut dan tidak bisa beroperasi, tentu saja akan semakin menambah banyak daftar pabrik tekstil yang tutup di Indonesia. Selain itu juga jumlah karyawan yang terkena PHK massal dan akhirnya menjadi pengangguran tentu saja akan semakin banyak. Nah, kondisi PT Sritek sendiri itu memang sudah cukup tidak baik dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki utang yang sangat besar kepada beberapa pihak. Berdasarkan data dari tim kurator pada tanggal 13 Desember tahun 2024, total utang yang ditanggung atau dimiliki oleh PT Sritek itu mencapai angka 32,63 triliun rupiah. Utang tanpa jaminan dari kreditur kongruen itu mencapai angka 24,73 triliun rupiah dan itu adalah merupakan pos utang terbesar yang dimiliki oleh PT Sritek. Nah, PT Sritek sendiri itu memiliki utang kepada beberapa pihak, nominalnya sangat bervariasi, dan ini adalah salah satu yang paling besar, itu adalah utang kepada Citicorp Investment Bank yang merupakan perusahaan asal Singapura. Nilai utangnya itu mencapai angka 2,8 triliun rupiah. Selain itu juga PT Sritek itu memiliki utang kepada pihak lain, salah satunya adalah Bank BPD Jawa Tengah yang nilai utangnya atau nominal utangnya itu mencapai angka 502 miliar rupiah. Nah, bagaimana dengan kondisi para karyawan atau para pekerja PT Sritek? Ini sudah ada pernyataan resmi dari Koordinator Serikat Pekerja Sritek Group, yaitu Pak Slamet Kaswanto. Jadi menurut Pak Slamet Kaswanto, sudah ada 3.000 karyawan PT Sritek Group yang akhirnya dirumahkan karena memang PT Sritek Group itu mengalami keterbatasan bahan baku kapas yang stoknya itu semakin menipis. Nah, stok yang semakin menipis itu membuat proses spinning itu tidak bisa berjalan di PT Sritek. Meskipun demikian, manajemen PT Sritek itu tetap memberikan gaji kepada karyawan, kepada 3.000 karyawan yang dirumahkan, meskipun gajinya tidak full. Jadi menurut Pak Slamet Kaswanto, 3.000 karyawan PT Sritek yang saat ini sedang dirumahkan itu mendapatkan gaji sebesar 25%. Sementara itu, karyawan yang masih bekerja di pabrik, menurut Pak Slamet Kaswanto, itu masih mendapatkan haknya, masih mendapatkan bayaran atau gaji secara full atau secara utuh. Nah, menurut Pak Slamet Kaswanto, itu ada 15 ribuan karyawan PT Sritek yang terdampak atau mendapatkan dampak negatif dari kondisi Sritek dalam beberapa waktu terakhir. Kalau kita bicara secara keseluruhan, memang karyawan PT Sritek itu mencapai sekitar 50 ribuan. Ini merupakan sebuah industri yang sangat padat karya dan tentu saja kalau amit-amit PT Sritek itu bangkrut atau tidak bisa beroperasi lagi, tentu akan semakin banyak masyarakat atau pekerja atau karyawan yang terkena PHK massal dan menjadi pengangguran di Indonesia. Nah, pemerintah sendiri itu sudah buka suara mengenai kondisi yang saat ini sedang terjadi di PT Sritek yang akhirnya dinyatakan pilot oleh Mahkamah Agung. Jadi sudah ada pernyataan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer, dirinya itu mengaku pusing ketika ditanya mengenai kondisi terkini atau situasi saat ini yang terjadi di PT Sritek. Meskipun demikian, Emmanuel Ebenezer itu tidak menjelaskan kenapa dirinya mengalami pusing ketika ditanya tentang kondisi PT Sritek, tapi di wawancara hari ini, Pak Emmanuel Ebenezer itu mengakui bahwa atau menyebut ada tangan setan yang bermain di tengah putusan PT Sritek itu dinyatakan pilot.
Meskipun demikian, Pak Emmanuel Ebenezer itu tidak menjelaskan secara detail identitas orang yang atau pihak yang dimaksudkannya itu. Nah, di sisi lain, pemerintah sendiri itu berusaha untuk memastikan agar tidak ada karyawan PT Sritek yang terkena PHK massal, meskipun saat ini, seperti yang tadi saya bilang, ada sekitar 3 ribuan karyawan atau pekerja PT Sritek yang akhirnya dirumahkan oleh manajemen. Selain itu, Pak Emmanuel Ebenezer itu memastikan bahwa pihaknya akan mendukung upaya restrukturisasi di PT Sritek. Tidak hanya itu, Pak Emmanuel Ebenezer itu juga memastikan bahwa pemerintah itu sangat mendukung agar PT Sritek Group itu bisa untuk beroperasi kembali ke depannya. Kalau memang PT Sritek itu beroperasi lagi ke depannya, tentu saja kita bisa berharap tidak ada tambahan pengangguran yang ada di Indonesia, dan para pekerja yang selama ini bekerja di PT Sritek itu bisa mendapatkan jaminan khususnya dari sisi hak mereka, dan tentu saja kita berharap agar ekonomi Indonesia itu tetap stabil. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang putusan MA yang menyatakan bahwa PT Sritek itu pilot? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan yang terbaik untuk PT Sritek dan juga untuk karyawan atau para pekerja PT Sritek. Tidak lupa kita berdoa agar ekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia itu semakin stabil, bahkan lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih.